dipersembahkan oleh Selamat siang pemirsa, dari Galeri Indonesia Kaya di West Mall lantai 8 Grand Indonesia Jakarta. Indonesia tampil dalam perbincangan yang sangat menarik tentang program-program di Galeri Indonesia Kaya. Kali ini saya akan ditemani oleh Mbak Renita Sari Adrian selaku Program Direktur Bakti Budaya Jarum Foundation. Silakan Mbak. Ya. Mbak Renita, bulan Mei ini kan isinya Galeri Indonesia Kaya penuh dengan budaya Kalimantan. Bulan Juni ini isinya apa Mbak? Juni itu rencananya Bali dan Nusa Tenggara. Karena memang kita dari Januari itu ngambil temanya tematik pulau-pulau di Indonesia. Kebetulan di bulan Juni ini pasti bulan sekolah juga. Jadi kita bertepatan dengan ngambilnya Bali dan Nusa Tenggara. Bali dan Nusa Tenggara. Iya. Kemungkinannya itu pengisi-pengisinya dari mana aja yang dari Bali? Kalau Bali rencananya ini kita mau mendatangkan Mbak Ayu Laksmi. Kebetulan Mbak Ayu Laksmi ini salah satu pekerja seni asal Bali yang masih sangat aktif berkarya. Dan terakhir kita 2 tahun yang 2012 itu berkolaborasi dengan pementasan Gandamayu, cukup sukses di Jakarta. Dan Mbak Ayu Laksmi juga banyak fansnya juga yang tinggal di Jakarta. Jadi Mbak Ayu ini agak jarang ya bikin pertunjukan. Jadi sekalinya memang Mbak Ayu turun gunung dari Bali ini rencananya jadi fansnya yang di Jakarta nih udah pada nunggu pasti, gitu rame ya. banget di sini. Terus selain itu juga Mbak Ayu itu namanya sudah dikenal di internasional, tapi yang anak-anak muda banyak yang belum tahu. Padahal di luar Indonesia namanya Mbak Ayu itu cukup dikenal. Gitu. Oke. Kita saksikan tayangan berikut ini. Wanita cantik kelahiran Singaraja 46 tahun yang lalu ini dibesarkan dalam keluarga pecinta seni, terutama seni musik. I Gusti Ayu Laksmiani atau lebih dikenal dengan Ayu Laksmi merupakan seniman serba bisa. Pernah dikenal sebagai salah satu lady rocker Indonesia di era tahun 1984-1993. Selain rock, genre musik jazz, blues, dan latin pun sempat ditekuninya. Selain menyanyi, ia juga seorang penulis lagu, penari, aktris film, dan teater, bahkan juga seorang penutur. Di tahun 2010, Ayu Laksmi membentuk grup musik dan sekaligus komunitas seni bernama Suara Semesta. Grup beraliran world music. Bersama grup inilah Ayu Laksmi kembali menjelajah panggung-panggung besar festival seni budaya, baik di Indonesia juga di dunia internasional. Kita panggilkan sahabat saya Mbak Ayu Laksmi. Kapan sampai di Jakarta Mbak? Tadi malam. Tadi malam. Ya. Dan tanggal 7 ada penampilan di GIK. Betul, ya? 7 Juni. Atas jasa beliau. Okay. Melihat prestasi yang sudah begitu banyak, sebenarnya Mbak Ayu tuh cita-citanya tuh ingin seperti apa? Penarikah, konseptorkah, penyanyikah, yang mana sebenarnya yang paling Mbak Ayu pilih? Sulit itu jawabnya. Baiklah, untuk lebih singkat, musik awal saya berkecimpung dalam dunia seni. Sejak tahun 72, awalnya melalui festival. Saya hidup di kota kecil Singaraja, di mana hiburan lain itu tidak ada kecuali ikut festival. Saya tumbuh
di keluarga yang akademis. Jadi kewajiban pertama itu sekolah sampai dapat titel. Yang kewajiban kedua adalah berkesenian. Karena menurut orang tua saya dan seluruh keluarga saya, anak-anak ketika bersentuhan dengan dunia seni sejak usia dini itu lebih peka perasaannya. Dan saya hidup di Bali, di mana seni itu kita menyikapinya sebagai sebuah bagian dari hidup, gaya hidup, dedikasi, sebuah persembahan, di mana medianya melalui seni kita hubungan manusia dengan manusia melalui seni, manusia dengan alam melalui seni, manusia dengan Tuhan melalui seni. Jadi kita terbiasa menyikapi seni itu sebagai sebuah total dedikasi, nggak boleh berhitung. Gitu. Jadi seni itu akan terlihat, terdengar, terasa lebih indah jika dilakukan dengan ketulusan hati. Mbak, melihat perkembangan sekarang kan musik di Bali juga banyak sekali ya. Ada anak-anak, ada Superman is Dead, ada perkembangan banyaklah artis di Bali. Mbak Ayu melihatnya bagaimana? Saya melihat sebuah karya itu semua baik dan berkesenian itu adalah proses. Saya pun sebelum menekuni menggali unsur-unsur tradisi, dulu saya pada saat masih muda, saya ikut festival yang balad lagunya, terus pop, bintang radio, TV, kemudian sempat juga menjadi penyanyi rock, malah pernah dikenal sebagai penyanyi rock di tahun 80. Dan itu adalah proses yang tidak pernah saya sesali, dalam artian mempelajari semua sesuatu dari luar. Tetapi kok saya masih terus mencari dan tidak bertemu dengan jawabannya. Lalu kira-kira kan kita harus menanyakan kepada diri kita, apa sih sebenarnya yang kau cari? Lalu saya mencoba melalui sebuah peristiwa, tepatnya di tahun 2002 itu ada peristiwa musibah di Bali yang sangat berpengaruh untuk Indonesia, yaitu adalah bom Bali ya di tahun 2002. Di sanalah saya orang-orang tiba-tiba ingat dengan saya bahwa dulu ada penyanyi namanya Ayu Laksmi, dia penyanyi rock, dia harus ikut membantu program Bali for the World yang dibuat oleh banyak pihak, bagaimana untuk recovery Bali. Jadi saya tidak mungkin represent diri saya sebagai perempuan yang bukan berasal dari Bali atau Indonesia. Disitulah saya mendapatkan PR bahwa kayaknya saya harus kembali ke akar. Mbak Renita, kalau melihat pertunjukan Mbak Ayu Laksmi selama ini seperti apa di mata Mbak Renita? Saya pertama kali melihat itu pertunjukan Ganamayu ya, 2012. Jadi waktu itu kita berkolaborasi, ada Mbak Ayu Laksmi sama Inu Febrianti. Memang pada saat di panggung Mbak Ayu itu memadukan antara, di samping suara vokalnya memang luar biasa, lalu beliau juga menarinya sangat gemulai sekali. Dan satu yang menarik adalah Mbak Ayu tuh punya kekuatan untuk dia bisa membawa alam itu menjadi bagian dari pertunjukannya. Agak bingung mungkin ya. Jadi mesti lihat ya. Harus lihat. Harus lihat ya. Jadi memang terdengar klinik. Jadi kayaknya jiwa kita itu jadi bukan cuma mata aja yang terhibur, tapi jiwa kita juga dihibur. Jiwa dan mata terhibur. Iya. Mbak Ayu, gimana kalau nyanyi dulu untuk kita sekarang? Untuk menutup segmen pertama ya. Dengan senang hati. Judulnya apa? Mahasa. Mahasa. Ayu Laksmi. Rika ingsun ajre menyupena sayang
Dipersembahkan oleh Apakah betul laki-laki yang tunadana itu menjadi kurang menarik bagi wanita? Laki-laki kekurangan uang itu masa depannya suram. Hati-hati dengan laki-laki kalau uang habis makan, aduh dompet abang ketinggalan. Memang uang tidak dibawa mati, tapi tidak ada uang rasanya mau mati banget. Mario Teguh Golden Ways. Laki-laki tunadana, Minggu 25 Mei jam 7:30 malam. Dipersembahkan oleh Smartphone. Kekayaan negeri Indonesia menginspirasi karya seni. Menumbuhkan ragam budaya, memperdalam rasa cinta Indonesia. Jarum apresiasi budaya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Rumah modern dengan ceiling fan, Uchida, Aman, merata, dan isis. cintailah produk-produk Indonesia. Untuk maju, kita harus bangkit. Bangkit dari diam untuk bergerak. Bangkit agar kita berdaya. Bangkit karena kita percaya. Cukup sudah kita menunggu. Sekarang saatnya bangkit dalam satu ikatan menuju satu tujuan sebagai bangsa pemenang. Indonesia 20 Mei 2014. Joko Widodo. Seorang Oedapus, seringkali kita tidak melihat keanehan dalam dirinya. Penyakit ini dapat menyerang berbagai sistem atau organ dalam tubuhnya, bahkan bisa terancam jiwanya. Berjuang bersama itu akan lebih mudah daripada berjuang sendiri. Tea Time with Desi Anwar. Setiap Minggu jam 4:30 sore. Dipersembahkan oleh Masih dari Galeri Indonesia Kaya, saya masih bersama Mbak Ayu Laksmi dan Mbak Renita. Tanggal 7 nanti konsepnya seperti apa Mbak Ayu? Saya mencoba untuk menampilkan kombinasi antara musik, sastra, tari, dan teater. Gitu. Sastra, tari, dan teater. Judulnya apa tanggal 7 nanti? Mengenali suara diri, mengenali suara semesta. Mengenali suara diri, mengenali suara semesta. Dalam artian diri kita ini adalah semesta kecil, tetapi semesta yang agung adalah semesta. Elemennya sama, 5 elemen yang ada dalam diri kita adalah elemennya juga sama dengan yang ada di Buana Agung, di semesta yang besar. Jadi ketika kita bisa channeling dengan semesta, pasti menjadi saling menjaga konsep keseimbangan dan konsep keseimbangan. Itu apa aja sih? Kita bilang itu ada air, udara, api, gitu ya? Ya. Bahasanya sendiri Mbak Yu nanti apakah akan semuanya dengan Bahasa daerah Bali kah atau ada di, karena kalau di Jakarta kan banyak juga yang mereka ingin ngerti kan. Ngerti, oke. Jadi apakah itu bisa nanti dikombinasikan dengan bahasa Indonesia? Saya punya konsep
Suara Semesta itu memakai bahasa beragam, bukan hanya bahasa Bali, ada juga Jawa kuno, ada Sanskerta, ada bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Di samping itu adanya keyakinan bahwa musik itu adalah bahasa yang universal. Kita kadang-kadang tidak perlu tahu mengerti artinya kata per kata. Yang penting Anda datang menyediakan rasa. Luar biasa. Itu tugasnya. Nah sekarang di lagu kedua ini Mbak Ayu akan bawakan lagu apa? Ini lagunya berjudul Here, Now, and Forevermore. Oh, oke. Ini berbahasa Inggris. Boleh ya nyanyi bahasa Inggris ya? Boleh. Mengerti bahasa Inggris kan ya? Terus saya ingin kalau tidak keberatan, karena konsep berkesenian saya adalah memberi dan juga menerima. Jadi bukan one direction, tetapi saya juga harus menerima sesuatu dari adik-adik yang ada di sini. Lagunya sangat sederhana, mungkin bisa dilatih ya. Oke. Om mani peme hom. Bisa nggak? Coba ya. Om mani peme hom. Om mani peme hom. Om mani peme hom. Nah, lagunya cuman begitu. Katanya bagi sebagian orang kalau membaca ini, kata-kata ini, Padma hati kita langsung mekar. Biasa mekar seperti bunga. Mani peme hom, oh 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 mani peme hom. Oh Lord, see me now, deep down on my knees. Let me be the light in the dark of the night. Sweet Lord, show me how to love the other here and now and forevermore. Ayo semuanya tunjukkan cinta, kasih sayang dan kebijaksanaan. Oh mani pepe hom, 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 oh mani pepe hom. Nah, Mbak Ayu, tadi liriknya tadi kan kita nggak ngerti tuh. Itu isinya tentang apa sih? Om itu siapa? Oh. Begini, itu sebenarnya terinspirasi dari mantra ya, mantra sebuah ajaran bahwa sekelompok manusia percaya bahwa ketika kita mengucapkan mantra itu Padma hati mekar. Kalau dijabarkan secara arti kata, Om itu artinya penyatuan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mani itu adalah permata. Kalau teman-teman tahu kecubung, permata berwarna ungu, itu adalah simbol dari kasih sayang. Kemudian Padme, Peme itu dari Padme, Padma, bunga Padma itu simbol dari kebijaksanaan. Home itu penyatuan Mani dan Padme. Ketika kasih sayang hanya kasih yang kita punya, kasih sayang yang berlebihan membawa petaka, kan begitu ada kata orang bijak. Jadi kasih sayang pun harus dikombin dengan kebijaksanaan. Nah ketika ini bisa dikombin, maka hidup kita menjadi in harmony. Ya, jadi segala sesuatu keseimbangan. Begitulah kira-kira. Aura kedamaian. Iya, aura kedamaian.
Masih banyak yang luar biasa, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Mama beli paket tas dan sepatu lek hanya Rp359.000. Kalau cuma beli sepatu aja dapat kaos kaki gratis. Lead the way. Kekayaan negeri Indonesia menginspirasi karya seni. Menumbuhkan ragam budaya, memperdalam rasa cinta Indonesia. Jarum apresiasi budaya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Kita ingin pemimpin jujur. Kita ingin pemimpin bersih. Kita ingin pemimpin sederhana. Tapi, siapkah kita dipimpin untuk menjadi jujur? Siapkah kita dipimpin untuk menjadi bersih? Siapkah kita dipimpin untuk menjadi sederhana? Bersama pemimpin yang lahir dari rakyat, kita siap menjadi Indonesia sebenarnya. Jokowi JK adalah kita. Umrah bersama Patuna ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa Yerusalem, dan tur ke kota-kota di Timur Tengah. Patuna, sahabat Anda beribadah. Boldanmi, obat sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migren. Untuk sakit kepala saya tidak pernah ambil pusing, kan ada Poldanmik. Poldanmik, pol. Minum saja Poldanmik. Proses pencerahan hidup Sang Buddha dikisahkan melalui keindahan drama musikal Brahma Wihara. Mari menempah perilaku terpuji melalui cinta kasih dan belas asih. Ikuti seremonial Waisak 2558 jam 9 malam ini. Dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia, cinta budaya, cinta Indonesia. Teman-teman dari Seni Rupa Trisakti tentunya pasti ada pertanyaan dari mereka. Kita coba, ada siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Mas. Nama saya Ido dari FSD Trisakti. Saya yang bertanya kepada Mbak Ayu Laksmi. Dari diri Mbak Ayu sendiri, cita-cita apa yang belum tersampaikan, belum terwujud gitu dalam, ya selama ini kan Mbak Laksmi bergelut di bidang seni gitu. Apa cita-cita yang belum tersampaikan, terwujudkan gitu? Terima kasih. Yang belum terwujudkan.
Pertanyaan sederhana, bagus, agak susah jawabnya, itu buat saya berpikir. Begini, saya kebetulan lahir sebagai orang Bali, tetapi saya ada keinginan ketika menyajikan seni yang saya geluti bukan hanya represent perempuan Bali, tetapi juga perempuan Indonesia. Nah, ini masih perlu harus dukungan dari Anda-Anda, khususnya generasi bunda. Generasi muda itu ketika berhadapan dengan tradisi atau budaya, mereka udah depres duluan. Terlalu berat, kuno, jadul gitu. Ibaratnya seperti orang belum jatuh cinta sudah patah hati. Kalau strategi dari Galeri Indonesia Kaya untuk hal-hal seperti Mbak Ayu ini bagaimana agar bisa lebih mengakar atau semua masyarakat bisa melihat? Salah satunya kan lewat ini Indonesia, ya kan, ini makanya kita di luar yang bisa ditonton di Galeri Indonesia Kaya yang hanya kapasitasnya 150 orang, dengan adanya program di sini bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia secara luas lewat TV. Itu salah satu strategi kita juga. Lalu kita juga akan rutin membuat acara-acara yang memang di sini kan semua kental dengan budaya Indonesia. Jadi sekali lagi teman-teman, banyak hal inspiratif yang bisa didapat melalui Mbak Ayu dan juga program dari Galeri Indonesia Kaya ini. Mungkin karena waktunya nggak cukup, kita akhiri dulu. Saya Yofi Widianto undur diri, dan sebelum menutup perjumpaan kami, kita tampilkan lagi Mbak Ayu Laksmi. Teman-teman yang terkasih dan semua yang ada di panggung, yang saya atas nama seni saya boleh menyebut Anda sebagai kekasih. Lagu ini yang terakhir, ini lagu ini tidak memakai alat musik. Dulu pada saat alat musik belum ditemukan, manusia membuat rhythm itu dengan body rhythm. Tapi ada ininya, pemain drumnya boleh tek tak 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 tek tak 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 tek tak. Tapi sebelumnya saya baca puisi dulu, ya, tek pak 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 tek pak 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 tek. Gitu, tapi pakai gitu-gitu dikit sama senyum, ya. Bagaikan bunga Tanjung yang diterpa oleh angin, berjatuhan biji-bijinya di atas pangkuan Ibu Pertiwi, lalu tumbuh lagi pohon baru. Datanglah burung mengobrak-abrik biji-biji dari bunga tersebut, lalu tumbuh lagi pohon baru. Begitulah aturan kehidupan. Lahir, hidup, mati adalah perayaan. Itu arti lagunya. Sekarang jangan lupa bertepuk badan. Pemain perkusi boleh bantu saya. Kadi Tanjunge ampang sayong, pecebuk-buk biji-bijan ipun belum. Mamunggal ring pangkon Pertiwi, tumbuh mentek wet anyar, mesekar mie ngalup, rauh paksine mengindang, mengeburang ke Selat Segara. Ini piano boleh dipukul nggak? Punika ugar uripe, atma jiwane mangumbara, dan seda antuk namitang, dan seda antuk namitang. Lebih cepat ya. Kadi Tanjunge ampang sayang. Terlalu cepat itu. Punika ugar uripe, atma jiwane mangumbara. Nenananitang, dan seda antuk namitang. Sekarang semua nyanyi. Punika ugar uripe,